Pak Suroto, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, Pak Suroto, pada saat Pak Suroto melihat jenazah ataupun pada saat itu Vina masih dalam kondisi hidup gitu ya, sempat menyatakan tolong-tolong. Nah itu pada saat kejadian itu Pak Suroto bagaimana bisa berada di sekitar jembatan? Waktu itu menunjukkan pukul 20, saya rutin tiap sore saya berada di Polsek Talun, ngobrol dengan anggota-anggota, dengan Pak Kapolsek di Talun itu. Langsung pukul 21 saya rutin keliling di wilayah kita, dan saya mengontrol di jembatan layang Talun itu. Motor itu waktu itu masih keadaan aman Ibu, dan saya kembali lagi ke Polsek Talun jam 10. Itu ada pengguna jalan melaporkan di situ ada kecelakaan. Nah, saya mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi TKP kecelakaan itu Ibu, dan benar adanya di jembatan tol layang Talun itu udah ada kerumunan pengguna jalan, kurang lebih 10 orang, dan saya menanyakan, Pak ini kenapa gitu. Jawaban mereka, kecelakaan Pak, kecelakaan, ditabrak mobil apa nggak tahu Pak, begitu. Nah saya langsung menuju ke korban yang laki Ibu, menuju korban yang laki. Dia tergeletak dan terlungkup di situ. Saya pegang, Dek, itu udah tidak ada jawaban dari korban lagi Bu, dan saya langsung menuju ke korban yang perempuan waktu itu Bu, karena di korban waktu itu yang perempuan minta tolong, tolong begitu Ibu. Ya, Pak Suroto, saat Bapak menemukan Vina dan juga Eki, kondisinya bagaimana Pak? Apakah badannya penuh luka lebam atau gimana? Betul, yang laki penuh luka lebam Bu, mukanya udah nggak kelihatan karena penuh darah. Waktu itu diiringin dengan hujan deras itu Bu. Kalau untuk Vina Pak sendiri bagaimana kondisinya? Kabarnya Anda juga melihat bahwa pakaiannya saja tidak benar saat itu, tidak utuh saat itu. Betul, betul sekali. Dan waktu itu dia pakai rok warna hitam kalau nggak salah, itu tidak sempurna dipakai. Langsung saya betulin, langsung saya tutup pakai jaket yang ada di sebelahnya korban perempuan Ibu. Benar mereka itu pakai jaket yang ada tulisan kelompok motor atau komunitas motor ya Pak ya? Betul Ibu, betul sekali. Oke, ada Bapak mungkin sempat mengingat begitu tulisan identitas geng motornya mungkin Pak Suroto? XTC atau apa ya Bu, aku kayak gitu tuh kurang paham, tapi yang jelas dia pakai jaket warna hijau putih gitu Bu. Oke, iya pada saat itu Vina sempat menyebutkan tolong begitu ya Pak ya? Pada kondisinya saat itu pas Bapak melihat. Iya, Kemudian tolong, selain itu mungkin, tolong, gitu Bu. Oke, kemudian itu ketika Bapak membantu mengangkat evakuasi Vina dan Eki, ada juga sempat dia mengatakan hal-hal lain begitu? Enggak Bu, dan itu juga menggerang aja, tolong, aku bilang iya, sabar ya Dek, sabar, mobil sebentar lagi datang gitu Ibu. Ya, Pak Suroto, mungkin bisa secara lebih detail saat Anda ya mungkin agak susah mengingat di tahun 2016, tapi saat Anda menemukan Vina dan Anda sempat memangku kabarnya kepala Vina, ya ini kondisinya seperti apa Pak? Mungkin bagian tubuhnya masih utuhkah atau mungkin ada beberapa bagian yang sudah tidak utuh? Terus kemudian luka-luka ini yang sepenglihatan Anda ada di mana saja? Penglihatan saya karena waktu itu kondisi hujan dan gelap ya, karena terangnya korban dua ini kena
sorot lampu yang dari arah kota ke arah ke kabupaten itu Ibu. Kondisi waktu itu tuh Vina itu juga dari hidung, kalau nggak salah dari hidung, dari apa itu mengeluarkan darah, dan kaki karena dia nggak pakai celana panjang tuh kelihatan kaki, kalau nggak salah kaki kanan itu sobek Ibu. Oke, tapi posisi kaki kanan sobek ada juga tidak Bapak mungkin sempat melihat seperti retak atau patah begitu Pak? Karena kan informasinya sempat dilindas oleh motor, entah itu Bapak sempat melihatnya atau tidak Pak? Saya belum memegang kakinya, karena saya itu fokus ke kepalanya, saya papah kayak pangku ya, biar nggak di tempat kepalanya itu, tidak di tempat aspal waktu itu, karena dia masih hidup, dan saya kepalanya ku taruh di kupapah itu sambil menunggu evakuasi mobil patroli datang itu Bu. Kondisi kepalanya pada saat itu bagaimana Pak? Selain hidung mengeluarkan darah begitu? Ya banyak luka Bu, banyak darah, mukanya itu penuh darah itu Bu waktu itu tuh. Pak Suroto, berarti yang ada temukan saat itu Vina masih dalam keadaan hidup, Eki sudah meninggal di tempat ya Pak ya? Betul Ibu. Ya. Kalau berbicara mengenai lokasi Anda menemukannya, kita tahunya kan di Jembatan Talun di Desa Kepompongan kalau tidak salah ya Pak. Apakah memang lokasi di situ tepat begitu? Atau memang agak berbeda? Enggak. Dari lokasi sebenarnya terjadi? Beda Bu, jauh, bedanya jauh, bedanya jauh. Jadi Anda temukan di mana Pak? Lokasinya Pak? Lokasinya itu pas yang ada tiang, kalau itu posisi ada di tengah-tengah persis Bu, jalan layang itu. Ada di tengah-tengah justru ya? Pas Oke, penurunan. ini kita gambarkan saat ini posisinya ada di tengah-tengah, bukan seperti yang biasanya digambarkan ada di pinggir, di ujung di ya? tepi kiri jalan raya Jembatan Talun itu, bukan situ ya Pak ya? Bukan Bu, bukan. Nah, posisinya Vina dengan Eki pada saat itu dua-duanya posisinya di situ dengan sepeda motornya atau bagaimana Pak? Ada berjarak 7 meter apa bagaimana ya Pak ya menurut Pak Suroto? Korban laki itu dia persis nempel trotoar. Kalau korban perempuan itu 2 meter dari trotoar. Motor dari korban perempuan kurang lebih 5 atau 6 meteran Bu. Oke. Kondisi motor sendiri apakah masih bagus atau ada rusak yang cukup parah saat Anda melihat Pak? Kan sempat memindahkan motor juga kabarnya ya? Nggak ada yang rusak Bu. Nggak ada yang rusak. Motor itu jadi yang bawa motor ke bisa dikendarai Polsek Talun saya sendiri, masih saya hidupin Bu motor itu.